Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita kembali bertemu dalam program Sumut Menyapa. Kurang lebih selama 50 menit ke depan kita akan membahas mengupas tuntas topik yang tentunya menarik untuk menjadi perbincangan kita di sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini topik yang akan menjadi perbincangan kita pemirsa yaitu mengenai strategi bangkitkan perekonomian Sumatera Utara, yang dimana topik ini kita angkat dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sumatera Utara ke-70. Lantas kita ketahui pemirsa bahwasannya sudah lebih dari 2 tahun begitu COVID-19 melanda Indonesia termasuk juga Sumatera Utara. Selama 2 tahun lebih itu pula lah juga perekonomian kita pun terdampak akibat pandemi ini. Lantas kemudian sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun kita perlu tahu sebenarnya strategi apa pemirsa yang sudah ataupun akan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kemudian bisa membangkitkan kembali perekonomian kita. Dan untuk membahasnya, kali ini sudah hadir bersama kita di Studio 2 TVRI. Yang pertama saya perkenalkan Dr. Naslindo Sirait ME. Beliau merupakan Kabiro Perekonomian Sumatera Utara. Selamat sore Pak Naslindo. Selamat sore Mbak Widya. Salam sehat Pak Naslindo. Salam sehat untuk semua pemirsa TVRI Medan. Iya. Dan yang kedua, yang tentunya juga sudah sering kita sapa di TVRI Sumatera Utara, sudah ada Dr. Prawidia Haryani RS yang merupakan pakar ekonomi yang akan kita ajak berdiskusi di sore hari ini. Selamat sore Mbak Prawidia. Sore. Salam sehat Mbak Prawidia. Sehat buat kita semua. Ya, walaupun kita saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, kemudian kita juga saat ini masih dalam bulan Ramadan begitu, mudah-mudahan ini tetap menjadi motivasi untuk kita untuk bisa bersama-sama membangkitkan perekonomian di Sumatera Utara, begitu ya Pak Naslindo dan Mbak Prawidia. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami berdiskusi mengenai topik kita kali ini, yaitu strategi bangkitkan perekonomian Sumatera Utara melalui line telepon kita di nomor 06141463353. Anda dapat memberikan saran, Anda dapat memberikan kritikan, dan tentunya juga dapat memberikan pertanyaan ke kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi di 06141463353. Baik, saya akan langsung ke Pak Naslindo terkait topik kita hari ini, Pak, strategi bangkitkan perekonomian Sumatera Utara. Nah, sebelum kita kemudian membahas bagaimana strategi yang akan dilakukan pemerintah ataupun yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita perlu tahu terlebih dahulu sebenarnya Pak Naslindo, kondisi real perekonomian kita saat ini di Sumatera Utara seperti apa, Pak Naslindo? Ya, baik, terima kasih. Jadi pada tahun lalu kita menutup pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh 2,61%. Artinya dibandingkan dengan tahun 2020 yang kita masih kontraksi sekitar minus 1,7%, minus 107%. Ini pertumbuhan yang bisa diciptakan karena pertama itu dari ekspor. Ekspor kita itu meningkat sekitar 15%, juga volumenya maupun harga-harga komoditas. Yang kedua, pertumbuhan itu juga muncul dari konsumsi. Memang di akhir triwulan keempat itu kan ada juga di sana Natal Tahun Baru, sekaligus juga sudah ada pelonggaran PPKM, dan konsumsi masyarakat itu meningkat. Kita tahu bahwa konsumsi itu dalam struktur ekonomi kita itu pangsanya itu sekitar 50%. Dan yang ketiga itu juga dari lapangan usaha pertanian tumbuh. Jadi pada masa COVID ternyata komoditas pangan ini kan menjadi sangat penting, dan kita tahu kita adalah daerah yang agraris. Kita bisa menyumbang pertumbuhan itu sekitar 3,87. Dan ini juga menjadi ketahanan ekonomi kita. Kalau kita bandingkan misalnya seperti Bali yang mereka tidak punya pertanian, mereka unggul di pariwisata. Ternyata COVID itu sangat membuat mereka jatuh miskin. Nah, kita bersyukur dan ini akan terus kita pertahankan. Cuma bagaimana mengembangkan pertanian ini ke depan, tentu ini punya strategi khusus. Tetapi peluang kita untuk tumbuh di sektor pertanian itu cukup besar, dan juga secara global perdagangan dunia juga meminta banyak komoditas dari Sumatera Utara. Dan dari sisi pembiayaan kita juga bisa tumbuh. Dari 230 triliun kredit pada tahun 2021 itu pertumbuhannya itu mendekati 3% atau tepatnya 2,7%. Dan itu banyak untuk kredit untuk pengelolaan dan juga untuk kredit ekonomi. Nah, ini yang menurut kita juga perlu kita kembangkan ke depan, bagaimana juga konsumsi pemerintah melalui stimulus APBD, juga bansos yang terus kami
dorong realisasinya, sehingga ini juga menstimulus perekonomian di sektor real. Jadi kita mendukung sektor pertanian, perikanan, peternakan di luar dari bansos. Jadi ini beberapa skema yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional maupun dukungan dari APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 itu, sehingga kita tidak lagi minus, tapi kita sudah bisa tumbuh di posisi 2,61%. Oke, baik. Nah, kalau gitu saya langsung ke Mbak Prawidiana. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Naslindo bagaimana kemudian situasi real perekonomian di Sumatera Utara. Kalau dari kacamata Mbak Prawidiana sendiri, sebagai orang yang tentunya paham tentang perekonomian begitu, melihat situasi perekonomian Sumatera Utara saat ini seperti apa, Mbak Prawidiana? Sebenarnya untuk perekonomian Sumatera Utara ini dia masih bisa survive seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Nelson dari provinsi. Tadi udah ada data-datanya. Dari dulu sampai sekarang tetap aja memang kontribusi kita itu tinggi untuk ekspornya sektor pertanian. Tapi menjadi catatan tuh pertaniannya masih tetap perkebunan. Dari tahun A, tahun Z masih tetap itu aja. CPO. Kalau dilihat krisis tahun 98 dengan krisis ekonomi sekarang akibat pandemik, sama di ujungnya. Di ujung tahun 2021 terjadi permintaan dan kenaikan harga CPO. Itu sama dengan tahun 98. Kalau tahun 98 dia itu kurs dari 2.500 mendadak terus sampai ke 16.000. Berbarengan dengan itu permintaan pasar CPO di luar negeri, harganya naik, permintaannya juga nambah, kan sama dengan sekarang. Akibatnya mereka mengejar ekspornya, kan gitu dia, karena udah lama nih berapa tahun harga sawit nih kan turun aja, berapa tahun dia stuck, bukan stuck lagi, bahkan turun gitu ya. Nah sekarang ini ada pemulihan, jadi mereka ngejar ke sana. Tapi disitulah peran daripada pemerintah mengendalikan Sumatera Utara termasuk provinsi yang ekspor CPO-nya gede di Indonesia. Berarti kita ini menyumbang cadangan devisa, kemudian neraca perdagangan itu kita yang nyumbang, termasuk yang tinggi. Tapi lagi-lagi dari tahun A tahun Z hanya CPO, padahal mata rantai hilirisasi CPO itu begitu banyak. Seiring dengan kawasan industri ada kita kan Pak untuk Sumatera Utara, itu kan di daerah Simalungun, kan itu harusnya hilirisasi CPO di sana. Tapi kenapa lambat ya kawasan industri itu? Nah itu peluang. Nah, kemudian ada lagi nih data saya lihat. Kalau secara pulau ya Sumatera, saya lihat 23% sumbangsi PDB dari Pulau Sumatera itu paling tinggi Sumatera Utara. Tapi growth-nya masih di 2, sementara provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Barat, saya lihat di 3, Nah, ini apa ini? Kita kok bisa kita kalah dari mereka pertumbuhannya? Di mana letaknya? Padahal kalau dilihat dari jumlah uang beredar, sebarannya itu di luar daripada Jawa, itu dia Sumatera Utara karena Sumbagut itu ruang penggeraknya adalah Medan, Sumatera Utara. Nah, kan di situ peluang-peluang itu sebenarnya banyak. Contoh nih hasil penelitian Lembaga Demografi UI. Ternyata untuk data ini saya bilang kan datanya itu data digital Gojek, ya. Ternyata Gojek itu tahun 2020 dia menyumbang 249 triliun atau 1,6% PDB Indonesia. Ternyata Kota Medan menyumbang 9,9 triliun. Dan itu kalau saya kaitkan dengan Gojek, itu Gojek biasanya membangkitkan UMKM. Dan kalau data itu juga bisa saya lihat, observe ya, saya juga udah survei di tahun 2018-2019, ternyata UMKM yang banyak naik itu di era digital ini dengan adanya kehadiran GrabFood, GoFood, itu ternyata anak muda. Jadi roda penggerak ekonomi yang ekonomi rakyat itu adalah anak muda. Menurut saya itu peluang yang luar biasa. Ditambah lagi tadi hilirisasi itulah dia. Oke, hilirisasi begitu ya, hilirisasi dari CPO, perkebunan. Jadi jangan hanya kebun aja. Itu berkaitan dengan, sorry nih Pak, saya mengingatkan tentang ekonomi hijau. Itu sudah ada dana yang dialokasikan di APBN bagi daerah yang bisa misalnya gini, untuk mengolah sampah menjadi energi itu akan dapat dana insentif daerah DID. Itu ada, sehingga energi itu jangan hanya terpaku nanti bahan bakarnya LPG doang misalnya untuk masak, tapi ada loh bisa dari sampah. Jadi
sampah itu kalau bahasa ekonominya itu jadi nanti zero waste, nol, nggak ada lagi. Itu semua bisa digunakan dan bisa menggerakkan ekonomi dan bisa memanfaatkan sumber mengefisienkan penggunaan sumber daya alam yang nggak bisa diperbaharui. Oke, baik, itu akan menjadi perbincangan menarik juga. Tapi saya mau ke Pak Naslindo terkait dengan, kalau tadi Pak Naslindo bilang pertanian kita sudah membaik lah, begitu, artinya banyak ekspor memang dari pertanian. Tapi kalau dari kritikan dari Mbak Prawidya, kenapa kalau hanya CPO saja begitu Pak yang sepertinya menjadi unggulan? Komoditi-komoditi lain itu bagaimana Pak Naslindo? Ya, jadi memang itu betul ya. Kalau kita lihat struktur ekonomi Sumatera Utara itu memang 22% itu pertanian. Subsektor perkebunan itu sekitar 51 sampai sekitar 55%. Di subsektor perkebunan itu ada 3 komoditas kita itu. Pertama tadi sawit ya, CPO itu. Lalu yang kedua karet dan ada juga kopi. Nah, CPO itu sendiri total ekspor kita itu hampir 33% dari CPO, dari total ekspor kita. Lalu kalau kita bicara terhadap PDRB secara keseluruhan, sumbangan CPO itu mendekati 43%. Dan itu adalah fakta. Sebenarnya tidak ada yang salah di situ, karena itu sudah menjadi lahan yang tumbuh dikelola oleh baik itu perusahaan swasta maupun oleh masyarakat. Hanya saja memang saya setuju, selain perlu juga kita meningkatkan produktivitas, karena kalau kita lihat misalnya perbedaan produktivitas antara sawit rakyat dengan sawit perkebunan itu jauh sekali. Jadi rata-ratanya itu produktivitas sawit kita itu hanya sekitar 15 ton per hektar. Seharusnya itu bisa dinaikkan di angka 20 bahkan 24 ton, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu juga hilirisasi yang disebutkan beliau. Jadi hilirisasinya itu kan sekarang ini selain CPO ada banyak sebenarnya produk turunannya, salah satunya juga minyak goreng dan juga untuk biodiesel. Nah, itu dilakukan. Nah, kalau ini bisa terus kita mendorong pihak swasta untuk melakukan investasi, saya rasa memang kita bisa tumbuh. Tapi di luar itu kita juga konsen untuk ketahanan pangan. Jadi misalnya seperti beras, cabai, hortikultura dan yang lain-lain itu termasuk buah juga kita kembangkan karena itu soal ketahanan pangan. Jadi memang ini anugerah yang menurut saya, yang kondisi iklim dan tanah kita mendukung untuk itu, tapi memang perlu dukungan yang lain, misalnya teknologi pertanian sehingga produktivitasnya tinggi, lalu dukungan pembiayaan. Kan untuk pembiayaan untuk pertanian itu masih kecil dibanding dengan pembiayaan di sektor perdagangan. Nah, ini juga yang harus kita mengajak perbankan bagaimana supaya KUR atau kredit itu juga banyak di sektor hulu, jangan di perdagangannya saja. Nah, dua hal ini menurut saya perlu ya, hilirisasi dan sekaligus juga kita meningkatkan produktivitas, termasuk di situ bagaimana penyuluhannya, bagaimana pola tanamnya, termasuk juga teknologinya, mulai dari hulu sampai kepada pasca panennya, penanganannya itu perlu sehingga pasar ekspor yang kita katakan itu kita bisa tingkatkan lagi, bukan hanya untuk lokal, tapi ketahanan pangan memang menjadi sangat penting. Ini bukti yang saya katakan tadi, saat daerah lain tidak memiliki sektor ketahanan pangan, pertanian pangan, mereka agak kesulitan. Nah, pandemik sudah membuktikan kepada kita bisa survive, salah satunya dari sektor pangan dan juga dari sektor perkebunan. Bahwa banyak masalah di sana yang harus terus kita benahi, salah satunya infrastruktur, kita setuju tentang itu. Oke, baik. Kemudian Pak Naslindo, sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal untuk membangkitkan perekonomian kita? Memang pandemi COVID-19 sudah lama gitu kita alami. Lantas sebenarnya saat ini apa sebenarnya tantangan yang masih dirasakan oleh pemerintah? Ya, kalau kita bicara tantangan itu mungkin kita bisa dua hal lah ya, internal maupun eksternal. Di eksternalnya kita sudah tahu lah, misalnya sekarang krisis perang ya, geopolitik Rusia dan Ukraina itu juga mempengaruhi, termasuk juga pulihnya ekonomi negara-negara maju lebih cepat sehingga itu mengganggu soal distribusi barang logistik. Misalnya kita dengar kemarin-kemarin itu kita kelangkaan kontainer misalnya, karena kontainer itu hanya berada di daerah-daerah atau negara-negara maju, sehingga kita untuk ekspor juga
sulit. Karet kita berproduksi, sawit kita berproduksi, tapi kita untuk ekspor saja sulit karena kita kelangkaan itu. Itu hal-hal yang bisa juga kita kelola, walaupun mungkin itu bagian dari globalisasi. Tetapi yang internal menurut saya memang banyak ya. Salah satunya seperti saya katakan tadi, infrastruktur. Jadi bicara tentang perkebunan, bicara dengan pertanian, ya jalan kita itu memang banyak rusak. Yeah. Kita punya panjang jalan di Sumatera Utara itu sekitar 3.005 kilometer, dan itu hampir 30% rusak berat. Jadi kalau kita pergi ke sentra-sentra perkebunan seperti di Simalungun, di Karo, akhirnya kan kosnya tinggi. Orang tidak ngambil cabai atau jeruk ke Simalungun, larinya ke Karo karena jalan ke Simalungun itu rusak. Itu kan kos semua. Jadi infrastruktur ini harus dibenahi. Nah, hari ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara berusaha membangun jalan-jalan provinsi yang menjadi kewenangan kita itu. Kita sudah lokasikan dana sampai tahun 2023 nanti sekitar 2,7. Dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Itu infrastruktur. Yang kedua tentu dukungan pembiayaan. Kita terus mendorong KUR, kan ada subsidi dari pemerintah 3% itu. Bagaimana ini bisa dikelola dengan baik dan oleh perbankan ini dipastikan misalnya ini ke hal-hal yang produktif, bukan ke hal yang konsumtif. Nah, akses inklusi keuangan kepada UMKM. Jadi dari sisi pelaku, kita lihat misalnya pelaku UMKM ini kan banyak ya, jumlahnya hampir 98%, hampir 3 jutaan. Nah, ini harus didorong dengan pembiayaan tadi. Yang ketiga itu adalah soal SDM kita. SDM kita itu keterampilan mereka, dan yang terakhir itu soal pasar. Jadi pasar menurut saya menjadi sangat penting. Dengan disrupsi teknologi sekarang juga kita harus mendorong ini untuk mereka bisa ekonomi digital ini bisa kita masuki. Mereka bisa masuk hingga pemasarannya itu tidak hanya domestik, tapi regional, nasional, bahkan mungkin ekspor. Kira-kira itu tantangannya. Tantangan kita ada disrupsi teknologi, ada soal dukungan pembiayaan, keterampilan, mindset, termasuk juga infrastruktur yang tadi. Oke, kita minta tanggapan dari Mbak Prawidya. Ini tantangannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nasindo. Kalau dari Mbak Prawidya sendiri, sebenarnya strategi apa sih yang bagus Mbak Prawidya untuk bisa kemudian kita bangkit perekonomiannya? Tadi sudah dibahaskan dari aspek perkebunan tadi udah, hilirisasi sudah. Saya tetap pada anak muda. Ya. Ini saya lihat pengalaman di daerah Jawa nih, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja. Saya lihat tuh sekarang ada perubahan mindset tadi. Anak muda itu kembali ke desa, namanya petani milenial. Saya lihat punya konsep Jawa Barat itu dengan Pak Ridwan Kamil. Dia dengan menggunakan sosial media, dia bisa membantu, dan sekarang luar biasa yang tadinya cuma buat gula merah kata orang Medan. Tapi ternyata ada anak muda yang sudah menghilirisasinya dalam bentuk bubuk. Dan sudah di-packing dengan cara yang lebih modern, sehingga sudah masuk ke supermarket dan masuk ke restoran. Nah, itulah value editnya lebih tinggi. Nah, ini nih saran saya buat Pemprov nih, nunggu pemerintah kabupaten lama, Pak. Jadi sebaiknya buat Pemprov gaya petani milenial yang dibangun di Jawa Barat. Bisa loh, anak-anak jangan lagi merasa, anak muda kalau udah kuliah jangan kembali ke desa, malu kerjanya harus di kota. Tidak. Bahkan kemarin omsetnya ada yang 1 bulan 100 juta. Saya luar biasa lihatnya, itu kopi. Dan dia bisa menanam simbiose mutualisme. Ada sayurnya, kopi tetap. Dan dia di situ melibatkan petani yang ada di kampungnya gitu. Itu ternyata luar biasa. Dia sudah kuliah S2 dan dia kuliahnya dia dapat double degree di Jepang atau apa saya lupa, itu dia di IPB, tapi dia kembali memilih nggak jadi dosen, dia balik jadi petani, tapi omset dia 1 bulan 100 juta. Luar biasa. Itulah muda. Anak muda. Saya yakin anak muda Medan bisa seperti itu. Buktinya apa? Tadi saya bilang KUR yang dapat, mereka nggak sering dapat bantuan, tapi bisnis-bisnis yang sekarang dengan menggunakan digital rata-rata anak muda yang pegang. Kafe-kafe di Medan ini semua rata-rata anak muda. Yang saya kemarin saya sampling, mereka nggak dapat bantuan, mereka mandiri gitu. Nah, itu kan peluang. Dan saya pengen lagi, Sumatera Utara ini zaman saya SD dulu, kalau jalan-jalan ke Siantar pulangnya bawa kacang, bawa nenas. Sekarang kemana? Mestinya kan sudah value editnya tinggi. Mungkin nanti
dari kacang itu kacang kedelai. Orang kesusahan nyari kacang kedelai, Medan bisa Sumatera Utara bisa surplus gitu. Kemudian kita pergi di Samosir. Dulu saya lihat Samosir sama dengan bawang, udah nggak nampak, tapi saya lihat jagung. Loh, jagung ada loh peluangnya sekarang, ada temuan untuk energi terbarukan bisa. Dan jagung juga kan bisa masuk ke sektor industri kan, jadi bahan pangan untuk unggas. Kan itu sudah, jangan lagi banyak impor dari Brazil, dari ini. Masa kita nggak bisa memproduksi jagung, kedelai, itu bisa Sumatera Utara lahannya. Saya juga dengar nih dari Kang Emil, dia lihat kenapa banyak lahan yang kosong. Kita juga kalau naik kendaraan, sayang sekali ya lahannya teronggok, kenapa nggak digunakan? Itulah dia ketahanan pangan. Caranya itulah yang saya bilang pentahelix system. Jadi ada pemerintah membangun suatu daerah, suatu desa, itu nggak bisa pemerintah sendiri. Ada pemerintah, ada akademisi seperti saya, ada anak muda loh, komunitas, itu akan bisa, itu terbukti. Saya lihat yang Jawa Barat, yang di Kabupaten Malang, luar biasa kontribusi anak muda. Khususnya seperti BUMDes di Jogja, saya udah lihat langsung dari lembaga internasional kerja ditinggalnya, dia lebih milih mengolah BUMDes. Dan ternyata BUMDesnya 1 ton omsetnya sudah puluhan miliar. Itu luar biasa. Jadi saya saran manfaatkan anak muda karena secara struktur kependudukan itu usia produktif tetap paling banyak. Disitulah kreativitas dan smartnya itu pasti ada di kelompok itu. Oke, baik. Kuncinya tadi adalah anak muda. Nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari Pak Naslindo, bagaimana kemudian nanti upaya dari Pemprov ya mengajak anak muda begitu, Mbak Prawidya. Oke, baik. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa. Pasti tuh, setuju saya. Ya, baik pemirsa, kita masih di Sumut Menyapa, masih membahas mengenai strategi bangkitkan perekonomian Sumatera Utara ini dalam rangka hari ulang tahun pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke-70. Kita menyambung tadi bagaimana pernyataan dari Mbak Prawidya sebenarnya ingin mendorong anak muda untuk lebih banyak berperan begitu ya Mbak Prawidya ya. Dan kemudian bagaimana nanti peran dari anak-anak muda ini bisa juga kemudian menekan impor kita begitu. Nah, dari Pak Naslindo sendiri ini tanggapannya seperti apa? Sudah kemudian diajak begitu Pak anak-anak muda untuk dirangkul untuk bisa sama-sama berkontribusi di perekonomian kita? Iya, ya memang kalau kita lihat dari struktur kependudukan itu ya, jumlah anak muda ini kan lebih banyak ya, dan pasti mereka juga memiliki apa yang disebut sebagai educated people lah. Mereka juga sudah terdidik ya, dan mereka beradaptasi dengan teknologi ini lebih cepat. Sangat native mereka. Kalau kita ajarkan lagi orang-orang tua mungkin dengan bagaimana mereka e-commerce mungkin agak sulit. Nah, kita setuju itu. Hari ini kita
punya satu kelompok sedang kita gagas di daerah Serge dengan BUMD kita punya di sana kembangkan industri beras, beras sumut bermartabat, lalu dengan petani-petaninya itu petani milenial. Nah, kita mendorong mereka supaya bahwa sektor pertanian ini juga menjanjikan. Jadi banyak juga pengalaman-pengalaman di daerah lain, ini juga kita introduce terus dengan sosialisasi kepada mereka bahwa jangan pernah malu menjadi petani, menjadi peternak gitu. Banyak contoh-contoh yang bisa dilihat misalnya bahwa banyak yang sukses menjadi petani, peternak gitu ya. Nah, kita juga dengan perbankan, baik itu dengan kemarin dengan Bank Syariah Indonesia, BSI, di kampus Ekonomi UNSU, kita kumpulin itu para mahasiswa supaya mereka juga lagi kita ajak untuk mulai menjadi ini entrepreneur gitu ya, untuk memulai usaha-usaha yang kreatif. Jadi selain di sektor-sektor pertanian kita sangat kuat di situ. Ada juga industri kreatif misalnya, apakah itu kriya, fashion, juga kuliner, seperti tadi, kopi, dan makanan-makanan yang lain. Saya rasa ini memang dunianya anak muda menurut kita, dan kita mengajak tadi perguruan tinggi, dunia usaha, supaya mulai ini dikembangkan semuanya. Jadi kita juga mengubah mindset mereka bahwa menjadi entrepreneur itu adalah jalan kemandirian mereka sekaligus jalan kesuksesan. Kalau ini berkembang, kita yakin juga ekonomi ini akan tumbuh. Nah, jadi yang saya ceritakan tadi memang secara struktur pertanian kita kuat, tapi tantangannya tadi itu ya memang harus dilakukan nilai tambah, hilirisasi. Kalau kita hanya mengekspor bahan baku atau setengah jadi, ya kita maunya itu tadi, seperti misalnya nira itu jadi gula semut gitu ya. Lalu misalnya nenas itu sudah dikalengin, tidak lagi misalnya dari Sipahutar sana, nenasnya itu sampai di sini dan itu cepat busuk. Cabai misalnya itu kan barang-barang yang cepat rusak. Kita lagi mendorong melalui Dinas Perindustrian kita dan juga Dinas Koperasi UMKM untuk melatih UMKM itu untuk bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama. Tentu tadi saya katakan ada pelatihan di sana, ada bantuan mesin, bantuan peralatan, termasuk dukungan dari pembiayaan, dari kurnya. Itu kita lakukan. Nah, kemarin saya jalan ke kawasan Percut, kawasan industri Percut. Ternyata di sana kita sudah bisa produksi tablet seperti ini. Dan saya kaget itu. Nah, itu menurut saya juga perlu. Kita sekarang lagi kembangkan namanya Bangga Buatan Indonesia dan tentu Bangga Buatan Sumatera Utara. Banyak yang ternyata kita buat, saya tanya, di mana ini dijual, kemana saja pasarnya? Bahkan ke Papua, Maluku, ke Nusa Tenggara, Dan yang membuat ini Jakarta. anak muda, Pak Nasrindo? Ya, ada seorang pengusaha di sinilah. Ya, artinya itu satu-satunya ternyata di Sumatera. Nah, ini perlu kita endorse. Sampai saya telepon orang KPPU. Kalau saya sebagai pejabat pemerintah, ini sayang kalau kita tidak manfaatkan. Misalnya mahasiswa kita di kampus, kami di pemerintahan tidak menggunakan ini, malah kita ngambil dari luar gitu ya. Jadi saya setuju kalau ini bisa kita produksi, maka impor kita itu akan berkurang. Jadi neraca perdagangan kita itu akan surplus. Jadi yang tadi yang sudah baik-baik, yang sudah misalnya sawit, CPO, minyak goreng, itu kita tingkatkan terus dan produk turunannya termasuk kopi dan lain sebagainya. Tapi juga industri-industri yang sudah advance atau teknologi tinggi seperti tablet ini misalnya sudah bisa diproduksi. Ini amazing menurut saya. Perlu sesuatu yang harus kita publikasikan. Silakan ini kita pakai dan ini saya tanya harganya worth it lah. Artinya untuk anak-anak muda, untuk pelajar, anak SMA, SMP gitu, ini bisa kita gunakan. Jadi kita harus mulai memang bangga dengan buatan Sumatera Utara. Kita harus mulai memproduksi itu. Dan kita harus tingkatkan terus kualitasnya sampai dia bisa tembus pasar nasional, pasar internasional. Tentu ada standarisasi yang diinginkan oleh standarisasi internasional maupun standarisasi Indonesia. Jadi sekarang kami juga lagi memfasilitasi bisnis matching ya, mempertemukan para produsen ini dengan si konsumen. Misalnya dengan kami OPD, apa saja kebutuhan kami yang bisa dihubungkan dengan produsen tadi. Yang kedua, kita juga sedang memverifikasi dan mensertifikasi
supaya produknya itu memenuhi SNI. Karena kalau tidak memenuhi SNI, tentu kita tidak bisa beli. Nah, persyaratan-persyaratan ini kami lakukan supaya ini akhirnya semua bisa tumbuh dengan baik. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Ini Mbak Prawidya, ini saya juga baru mendengar ya ada tablet buatan anak Sumatera Utara, begitu Pak Naslindo. Nah, ini kan tentunya sebenarnya dari anak muda ataupun dari masyarakat Sumatera Utara juga ingin sebenarnya berkontribusi lebih, begitu Mbak Prawidya. Nah, kalau dari anak-anak muda, Mbak Prawidya selaku akademisi juga, sebenarnya anak-anak muda itu bagaimana kemudian, apakah keinginan untuk berperan aktif itu sangat tinggi sekali, Mbak Prawidya? Ya, itu tadi saya bilang, Medan ini karena memang sebagai kota kuliner ya, sehingga anak muda itu sekarang menjelajahnya masih banyak ke sana. Saya juga kaget, ternyata udah ada industri IT ya, hardware yang sudah bisa dihasilkan dari Medan, dari Sumatera Utara. Kenapa enggak kita yang mencoba menggunakannya sambil kita yang bisa mempromosikannya? Betul. Nah, itulah nanti ada linkage tadi, ada pentahelix tadi, ada akademisi mungkin nanti dari USU, mungkin bisa kan ada IT-nya untuk nanti memberikan mungkin hasil riset dia nanti bisa dijoinkan. Itu istilahnya di kami itu namanya DUDI. Jadi DUDI itu ada linkage antara dunia usaha dengan dunia akademik, dunia industri, ada dia, sehingga nanti orang yang mungkin tadi dia yang membuat produk itu nanti dia bisa ngajar juga di kampus. Itu expertnya. Nah, kan jadi kebijakan itu dia komplit dia jadinya, kena dia di situ. Nah, jadi kalau anak muda saya lihat sekarang ini bukan hanya di Medan, hampir sama loh. Mereka itu punya inovasi yang sama, hanya beda kota. Nah, jadi peluang-peluang seperti inilah yang harus kayak tadi saya bilang, petani milenial jangan lagi nanti cuma beli nenas saja, tapi kalau anak muda jadi petani nenas, dia bukan hanya nanam nenas, sampai ngolahnya itu jadi misalnya selai nenas, sambal agrowisata nenas. Entah sampah nenasnya bisa jadi tekstil. Betul. Nah, gitu. Entah sampah nenasnya jadi kertas. Nah, kan itu sudah luar biasa. Jadi bukan hanya kertas tuh dari pohon gitu, jangan dari kayu aja, ternyata bisa seperti itu. Nanti handicraftnya masih bisa lagi diolahnya jadi handicraft. Itu luar biasa. Iya, kalau ditanya petani apa, petani nenas, kita ketawa-ketawa, tapi nenas dia itu udah all varian hasilnya. Jadi sudah variatif. Anak muda itu pasti punya inovasi yang luar biasa sekarang ini. Betul, anak muda. Bagaimana kemudian peran anak muda ya, Mbak Prawidya ya. Oke, nah kalau kita berbicara kembali mengenai perekonomian Sumatera Utara, Pak Naslindo, ini bagaimana kemudian prospek ke depan, Pak Naslindo, untuk perekonomian Sumatera Utara? Apa langkah-langkah yang dilakukan? Baik, jadi kita menargetkan untuk tahun ini kita bisa tumbuh di angka 3,7 sampai 4,5%. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga. Tentunya kita akan lihat dulu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu, paling tidak kita lihat itu tadi. Pertama sektornya, sektor mana dulu yang prioritas. Jadi kalau kita lihat sektornya itu ternyata sektor pertanian. Kita sangat kuat di situ. Apa yang kita lakukan di sana mulai dari meningkatkan produktivitas, dan kita juga bisa komoditas yang diinginkan oleh pasar itu, misalnya yang sudah agribisnis. Nah, kita arahkan petani kita ke sana, termasuk menggunakan teknologi yang tepat guna. Misalnya pemupukannya itu bagaimana caranya gitu ya. Ada istilahnya sekarang vertigasi. Jadi pemupukannya itu sudah langsung rutin gitu, enggak seperti yang kita misalnya mupuk sekali aja. Ternyata enggak. Sama dengan tubuh kita kan minum rutin gitu ya. Nah, tanaman itu juga seperti, sehingga itu nanti produktivitasnya akan tinggi. Nah, itu dari sektor kita akan memperkuat di sektor pertanian dan perkebunan dengan baik itu dengan ekstensifikasi maupun dengan intensifikasi, seperti bibit yang bagus, penanamannya yang bagus, penyuluhan dan yang lain sebagainya itu. Nah, yang kedua tentu kita melihatnya itu dari pelakunya. Pelakunya itu di mana? Apakah kita akan intervensi pelaku yang besar, usaha besar, atau dari UMKM? Ternyata jumlah UMKM itu yang lebih banyak, 98%. Hanya saja memang kapasitas mereka rendah, pengetahuannya rendah, akses pasarnya rendah, permodalannya juga rendah. Ini kita benahi semua, termasuk KUR yang saya katakan tadi. Nah, yang terakhir itu adalah dari sisi intervensinya, pendekatannya.
pendekatannya itu bisa tadi hilirisasi, tapi juga bisa pendekatan pasar. Kalau pasarnya kita misalnya selama ini hanya di satu kabupaten, paling tidak bisa masuk di provinsi, bisa masuk nasional, baik dengan digitalisasi maupun ekspor. Jadi itu yang akan kita dorong. Jadi pendekatannya bisa dua, kita meningkatkan nilai tambah dari bahan baku menjadi setengah jadi, bahkan menjadi end user yang bisa dikonsumsi, tapi juga pasarnya yang bisa kita perbesar. Nah, ini akan kita lakukan. Tentu pariwisata juga menjadi hal yang keunggulan kita di Sumatera Utara. Kita punya objek-objek wisata seperti Danau Toba, semua sudah tahu itu, termasuk juga desa-desa wisata di Bahorok, di Langkat itu ya, di Tangkahan gitu, termasuk mungkin daerah-daerah lain, wisata religi, kuliner, ini kita kembangkan. Dan anak-anak muda sangat gandrung di sini. Mereka sangat diharapkan sebagai orang-orang yang pelaku-pelaku di dunia usaha pariwisata itu, apakah sebagai guide, sebagai entertain, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita introduce dalam program-program kerja pemerintah, tetapi tentu ada mitigasinya, misalnya bagaimana COVID harus terus kita kendalikan gitu ya. COVID harus terus kita kendalikan, inflasi juga harus terus kita kendalikan, dan juga hal-hal situasi-situasi dinamika sosial seperti hari ini misalnya berkembang isu ada demonstrasi dan lain sebagainya, harus kondusif sehingga investor juga akan datang. Nah, tahun lalu investasi kita itu turun. Nah, investasi kan salah satu juga bagian dari yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang investor sedang melihat apakah akan semakin baik kondisi keamanan, situasi perpolitikan di Indonesia, dan juga kepastian hukum dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, mulai dari perizinan, kemudahan perizinan, AMDAL, dan yang lain-lainnya itu kan menjadi sangat penting. Nah, kami di sini sedang menyiapkan perda untuk memastikan investor itu mereka memiliki insentif fiskal misalnya, kemudahan untuk berinvestasi di sini, dan jaminan-jaminan yang lain. Kalau itu kita sudah siapkan, investor juga akan datang. Jadi mungkin hal-hal itu yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah melalui programnya maupun dari sisi regulasi yang sedang kami siapkan hari ini. Oke, baik. Kita nanti akan ngobrol juga dengan Mbak Prawidya, tapi kita harus jeda lagi, Mbak Prawidya dan Pak Nastindo. Kita akan kembali pemirsa saat lagi, tetap bersama kami di Sumut Menyapa. Perjalananku di tanah purba nan melegenda. Menjelajah jejak kejayaan masa lampau. Penuh ragam budaya yang berpadu harmonis. Takjub akan pesona alam yang selalu terekam angan. Menemukan pesona tersembunyi bagi petualang. Sumatera Utara, indah bineka, berpadu, elok panorama. Ya, kembali lagi di Sumut Menyapa. Saya langsung saja ke Mbak Prawidya. Kalau tadi Pak Nastindo sudah sampaikan ya bagaimana nanti prospek ke depan ya dari perekonomian Sumatera Utara. Kalau Mbak Prawidya melihat apa yang sudah disampaikan Pak Nastindo, visi dari perekonomian dari pemerintah Sumatera Utara ini, kalau dari penilaian Mbak Prawidya seperti apa? Oke. Tadi sudah dijabarkan tentang visi ke depan untuk ekonomi Sumatera Utara. Saya memberikan garis merah ya. Ada catatannya. Catatan penting. Oke, challenge saya itu banyak ya, dan itu sudah punya strategi. Tapi satu catatan penting di situ,
tetap berdasarkan pada konsep SDGs, di mana di situ ada konsep ekonomi hijau. Kalau kita lihat memang industri untuk kelapa sawit sampai dengan turunnya itu luar biasa bisa merusak. Karena apa? Air, dia sangat rakus air. Tetapi kalau nanti regulasinya itu bisa mengontrol, itu masih bisa terjaga supaya jangan unsustain. Kita butuh namanya sustainable development. Nah, kemudian mata rantai daripada aktivitas bisnis itu kan ada waste-nya. Waste-nya itu kemudian ada inovasi lagi supaya dia menghasilkan produk yang baru, sehingga kayak tadi dari yang CPO itu istilahnya sampai kulitnya pun itu udah bisa digunakan. Itu kan namanya zero waste. Nah, konsep ekonomi hijau berikutnya, aktivitas-aktivitas ekonomi menghasilkan sampah. Apapun itu tetap ada yang bisa didaur ulang, ada yang nggak bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang itu dijadikan ekonomi sirkuler, itu juga jadi lapangan kerja yang berkembang itu sekarang. Udah bisa kita lihat di televisi kan tentang plastik yang kemudian diolah bisa macam-macam, bisa jadi bantalan kursi segala macam. Itu semua sudah ada linkage antara yang dihasilkan ternyata nanti bisa dihasilkan lagi dengan produk baru. Itulah namanya recycling. 3 konsep itu, 3R itu, ya kan? Itulah konsep recycling. Artinya mesti ada sosialisasi sama masyarakat, dia harus bisa memisahkan antara kertas dengan kaca. Yang ngutip sampah pun nanti kita kasih panduan, bilang sama rumah tangganya. Kalau orang Medan, orang sekarang bilangnya bang sampah, saya mah ketawa-ketawa. Orang Medan bilangnya botot, udah dari dulu. Kenapa nggak dibototkan? Karena botot itu ada uangnya loh. Saya bilang sama mahasiswa, ayo kita buat botot, ngebotot ria, tapi itu artinya menimbun uang. Tapi dari sampah, itu salah satunya nanti, dan akan bisa digunakan tadi menjadi energi. Sudah ada investor yang mau masuk ke Medan, karena Medan menghasilkan sampah dengan penduduk 2,5 juta, itu sampahnya banyak loh yang bisa didaur ulang. Jangan kita membuat gunung jadinya, asal ada TPA jadi gunung, TPA jadi gunung, bisa loh itu digunakan secara ekonomi. Jadi itulah penting menjaga tentang sustainable, karena kita menjaga, karena dunia ini sudah mengalami perubahan iklim, dan bukan baru sekarang. Saya tamat ekonomi tahun 94, saya udah tahu tentang green GDP yang salah satunya tentang perubahan iklim. Sekarang baru diomongkan lagi, jadi itu bagian dari catatan buat Pemprov. Jangan tinggalkan basic tentang SDGs. Salah satunya climate change. Kalau udah climate change, pasti kita cinta sama alam di darat, kita juga cinta dengan laut, kita jaga karena ada ekonomi biru katanya kan. Kemudian ada konsep ekonomi biru, apa itu? Ada ekonomi maritim. Apa bedanya marine economic sama ekonomi biru? Wah, ini sekarang luar biasa, dan anak muda tinggal lihat di internet, diskusi-diskusi kita di kampus, cok kita buat riset seperti ini, cok kita buat pengabdian begini. Itulah saya dari dunia kampus. Salah satunya nanti bisa memberikan solusi kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk membuat kebijakannya seperti apa, actionnya seperti apa. Tinggal nanti investornya siapa, bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Tapi kata kuncinya berikut lagi apa? Birokrasi. Nah ini Pak Nasindo menarik Pak, tanggapannya seperti apa? Sudah ada tadinya investor kata Mbak Prawidia, ini bagaimana Pak? Iya, kita tidak hanya memacu pertumbuhan ya. Jadi satu sisi memang kita harus memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerja, supaya adik-adik kita, generasi berikutnya, angkatan kerja ini bisa diserapkan, harus perlu investasi. Tapi investasi yang bagaimana? Kita setuju, maka dalam investasi sekarang kan wajib harus memenuhi AMDAL. Tapi itu juga bukan hanya sekedar di dalam kertas. Nah, tapi lebih yang disampaikan beliau tadi itu bukan hanya sekedar misalnya itu AMDAL-nya saja, tapi bagaimana seluruh sisa yang kita produksi ini, cara kita mengkonsumsi ini bernilai ekonomi. Nah, sekarang misalnya sampah ini dijadiin kompos. Kita sedang mengupayakan ke situ karena kita sadar hari ini persoalan petani itu adalah pupuk. Pupuk kita itu kan selalu dengan pupuk kimia. Kalau nggak diberikan pupuk, maka produksi akan berkurang. Sementara bahan baku untuk pupuk kimia ini impor dari Eropa, dari Rusia gitu. Sementara mereka sendiri sudah menerapkan itu. Mereka sudah mengurangi
industrinya, jadi industrinya di sana dibatasin. Mereka juga tidak mau lagi untuk ekspor, tidak mengejar itu. Karena mereka harus menjaga lingkungan, mereka harus tetap bersih. Nah, akhirnya pertanian kita mengalami penurunan dari sisi produksi. Itu yang disampaikan beliau tadi, kenapa misalnya Riau dan daerah-daerah lain itu tumbuh misalnya di atas 3, sementara kita hanya 2,61, karena memang produksi sawit kita itu turun. Sejak tahun 2019 itu ada kekeringan, itu baru sekarang ini kita merasakannya itu di dalam, kalau sawit itu kan kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, jadi bagaimana cara mengatasi kelangkaan pupuk yang sudah di depan mata ini? Kalau kita terus bergantung kepada bahan baku impor dari pupuk ini, maka pertanian kita juga akan turun. Karena itu, tadi semua sisa-sisa yang kita konsumsi ini, sampah ini, kan ini bisa selain untuk energi, kita bisa gunakan sebagai kompos. Kami lagi inventarisir sebenarnya berapa kebutuhan pupuk kita, berapa produksi sampah kita setiap hari, lalu kalau ini dijadikan menjadi kompos, dan ini berapa nilainya, dan tentu ada hal-hal yang lain yang harus kita selesaikan. Ini kan soal lagi-lagi mindset. Jadi dalam membangun manusia ini, membangun negeri kita ini kan juga perilaku kan yang harus kita edukasi. Nah, termasuk misalnya untuk kita sekarang kalau mau belanja menggunakan plastik, ini juga kan harus dikurangi semuanya. Jadi kita setuju karena itu akan berakibat kepada rusaknya lingkungan. Kalau lingkungan rusak, maka kita juga akan mengeluarkan banyak biaya, menjadi cost. Jadi eksternalitasnya itu menjadi negatif, ya kan? Nah, kita mau semua pembangunan ini memang memiliki eksternalitasnya negatif, tapi kita kurangi gitu, sebaik mungkin, serendah mungkin, sampai tadi saya katakan tadi itu zero gitu. Nah, tapi memang untuk mendekati ke sana mungkin perlu PASE, perlu pendidikan yang kuat, sosialisasi, mengubah sikap dan perilaku kita semua. Itu tidak mudah, tapi ini harus mulai dikerjakan sekarang. Kalau enggak, kita akan hidup dengan sampah. Sementara kita bicara pariwisata, itu sesuatu hal yang sangat bertentangan. Tapi bagaimana nanti pertanian kita menjadi pertanian yang organik, itu juga nilainya lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Kita akan arahkan ke sana, pemerintah Sumatera Utara sedang mengarah ke situ, tapi tentu kami harus punya roadmap, bagaimana kami harus menjalankannya itu, supaya nanti sasarannya tepat. Oke, baik. Nah, ini waktu kita sudah mulai menipis, saya langsung saja ke Mbak Prawidia, singkat saja Mbak, bagaimana kemudian bisa nih masyarakat memberikan peran serta untuk bisa membangkitkan kembali perekonomian kita? Ya, tadi saya bilang bahwasanya masyarakat juga tadi kesadaran, tadi kan udah dibilang, caranya bagaimana? Misalnya, pemerintah Kota Medan nih, nanti buat aturan kalau mengenai sampah, tadi kan yang memungut sampah itu juga dikasih sosialisasi agar dia nanti bilang sama lingkungan di mana dia ngambil sampahnya, harus dipilah. Tadi yang organik kan bisa dikomposkan, yang anorganik recycle-nya jangan dicampur, yang kaca, yang plastik, yang kertas itu bisa di recycling, dan itu merupakan tabungan dalam bentuk sampah. Nanti sudah ada yang ngolahnya, itu lapangan kerja, menghasilkan barang, dibeli lagi. Jadi ya sebenarnya di tahun 95 pun ya, dulu Medan itu ada namanya Medan Urban Development Project. Salah satunya itu adalah limbah, di mana limbah dari rumah tangga, dari kamar mandi. Salah satunya yang padat. Yang padat itu dulu pakai teknologi Jepang, tapi terus nggak jalan. Saya kebetulan ngikut itu ya. Dan itu diolah di ujung sana, di Cemara, ujung sana, di sana dikelola. Nanti itu udah dipilah. Yang cair itu, yang kimia, kalau pH-nya udah cocok, baru dia dibuang ke sungai. Tapi kalau nggak diolah dulu. Itulah dia yang menurut saya sebenarnya udah ada. Tinggal menjalankannya, infrastrukturnya udah ada dibangun di kota. Masa nggak ada, orang nggak tahu langganan, baru sekarang tahu. PDAM Tirtanadi itu bukan air bersih aja loh, kita bisa langganan air limbah. Jadi nggak perlu lagi ada septic tank. Nggak ada lagi tinggal di kota ada septic tank. Itulah untuk sustainable development. Sustainable development. Baik, Pak Naslindo, waktu kita sudah habis ternyata Pak Naslindo, tapi kita berharap tentunya bagaimana perekonomian di Sumatera Utara bisa bangkit kembali dengan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih Mbak Prawidia sudah hadir, dan juga Pak Naslindo bersama kita hari ini di Sumut Menyapa. Kami tentunya masih akan membahas banyak lagi topik-topik menarik lainnya pemirsa, maka dari itu tetap saksikan Sumut Menyapa. Saya Widya Utami Putri pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.